Oke. Kita lanjut lagi ya. Siap. Siap. Gini bro, tadi masalah persiapan touring sampai dengan terakhir. Lu bisa jelasin nggak persiapannya bagaimana tuh? Kalau Apa aja yang harus dicek motor lo? ya yang untuk touring sih touring jauh ya gitu. Utama itu fisik dan motor. Fisik dan motor dua itu ya. Betul. Pasti itu jadi materi penting tuh Betul. ya. Oke. Karena pertama fisik kita harus juga jaga konsentrasi. Oke. Kalau bisa sebelum touring itu kita jangan begadang. Ya, karena mempengaruhi kita ya. iya, Konsentrasi sama konsentrasinya. stamina kita ya. Betul. Oke, yang itu jadi kalau istilahnya dalam ilmu petualangan tuh itu yang sebut resiko subjektif, resiko yang ada di diri kita. Betul. Gitu, itu harus perhitungan itu. Betul. Ya. Dan Itu kalau jangan di lupa. saat touring kita harus banyak minum air putih. Karena untuk Ya dehidrasi lah. dehidrasi, emang bahaya juga sih bro. Iya. Kalau bisa, karena kan itu helm panas, Betul. jaket panas juga. Iya. Kalau lu nggak Debu. minum, debu belum debu Iya, segala macam. panas. Oke. Apalagi itu persiapan itu ya, persiapan motor, oke, fisik, Fisik, oke. fisik diri Betul. sendiri. Nah, sekarang kalau persiapan fisik tadi itu ya, Iya. kita urut ya, persiapan fisik jangan begadang, Bahan begadang. Terus badan tetap fit, gitu ya. Pokoknya minum vitamin. Minum vitamin, bawa air putih. Air putih. Betul. jangan bawa awal ya. Nggak boleh itu, Bang. Nggak boleh, Dilarang. nggak Nggak boleh. Nah, Nah itu bro, itu yang penting buat Yang utama teman-teman lah, ya. Karena kan kita touring itu harus menikmati juga ya. Iya, betul. Menikmati perjalanan itu Iya. gimana gitu. Iya. Terus kalau motor apa aja yang dicek? Kalau motor Kalau motor biasanya sih kampas rem, Kampas rem. oli, Oli nggak usah. Oli. harus diganti. Oli Oli, rem. kan Oli mesin apa? jarak tempuhnya itu harus 1000 kilo baru harus ganti. Gitu. untuk yang kondisi motor enak Kondisi ya. Terus motor 1000 enak, 2000 ya. lah. Iya. Gitu. Baru masih enak tuh. Masih Masih enak. Kekentalannya masih oke tuh Masih ya. oke. Oke, terus apa lagi bro? Terus fungsi dari motor itu sendiri kayak rem, gas, sen, klakson, kopling itu harus dicek fungsi gitu. normal, Fungsinya fungsinya harus normal semua. Iya. Tapi memang Lampu dekat, lampu jauh. Biasanya tuh biker agak lupa itu lampu rem belakang. lampu rem belakang, itu bahaya banget ya. Iya, kebanyakan suka mati Pak itu, Iya. Pak, lampu belakang Betul, itu. betul. Benar, itu ya memang kadang-kadang kita yang persiapan apa? Yang diperlukan klaksonnya gede, strobo, gitu ya kan, termasuk lampu yang begitunya bro, bukan yang Iya. utamanya. Betul, Sebenarnya kan betul. itu tambahan aja kan. Iya, Iya. aksesoris ya. Aksesoris di lampu rem belakang. Jadi kadang-kadang kita malah strobo, terus pakai sirinu-sirinuan, gitu ya. iya. Itu kan nggak boleh, Boy. Ya emang nggak boleh sebenarnya Betul. kan. Sekalipun mungkin teman-teman kita yang jadi relawan biasa ada yang ngawal-ngawal ambulans Iya. biasa pakai ya. Iya. Tapi kan kalau kita touring itu harusnya touring itu sebagaimana kita naik motor biasa. Biasa, Iya. betul. Ya kan? Kenapa perlu itu? Kita tidak mengganggu orang lain. Betul. Saling menghargai. Saling Saling menghargai. Orang-orang kan kesel tuh kadang-kadang kita kan kalau touring tuh kayak arogan gitu, belagu Betul. gitu, mau Iya. mentang-mentang banyak temen Iya. gitu. Pokoknya kita touring bagaimana caranya kita tampil elegan. Sampai elegan, tidak mengganggu lalu lintas ya. Iya, betul. Itu memang perlu loh tuh, mentalnya itu harus diterapkan Iya. situ ya. Utama sih emosi, Be. Ya benar. Itu Kalau harus yang orang dijaga. kita, Iya. ya kita mau gitu di depan gitu ini orang, atau teman kita yang paling belakang di orang. Iya. Bisa jadi itu kan. Bisa. Itu mudah-mudahan kejadian di tempat kita lah. Iya. Terus Mudah-mudahan. apa lagi ya? Tadi untuk perjalanan jauh itu ya. Betul. Ada diri kita. Fisik, kondisi Kendaraan. motor. Oke, Kondisi terus motor. sepanjang jalan untuk perjalanan takut hujan juga kita kan. Nah, itu Ya, perlu jas hujan. Betul, jas hujan. Betul. Jangan lupa, Be. Ya istilahnya gitu penting gak penting dari ban dalam. Ban dalam. Kalau ada Itu ban perlu dalam nggak ya. perlu sih, Be. Iya buat Gitu cadangan kan, ya. buat Iya. cadangan Kalau aja. nggak bantu plus ya bahaya juga ya. Iya. Iya. Apalagi kalau emang kita jalan malam gitu kan. Jadi kan di setiap jalan kan tambal ban
Belum tentu belum ada. tentu Belum tentu ada ada kalau kalau malam bisa ya. malam hari. Ya gua Jadi- sekarang tuh kadang-kadang pakai pelek paling pakai bannya 60 gitu. 60. Jadi begitu ngebukanya juga harus pakai alat, itu suka agak ngerepotin juga ya. Nah, betul itu Be. Iya. Begitu-begitu Apalagi harus ya kalau udah dihitung. motor-motor sport gitu kan, ya berdoa aja sih. Jadi semoga dijalankan. Akhirnya mendekatkan diri pada ilahi aja gitu ya. Iya. Benar. Nah, kan yang pasti kan sebelum kita touring Hmm. kita lakukan ritual. Ya, berdoa bersama. Berdoa bersama. Iya, bukan pemujaan ya. Nah, terus ini bro, maksud gue itu idealnya kalau kita biasanya start pertama kan kita harus istirahat juga. Itu istirahatnya di kilometer berapa biasanya? Sampai berapa kilometer, bukan kilometer berapa? Iya, kalau untuk ketahanan fisik berkendara itu yang dianjurkan itu 4 jam. 4 jam pertama Itu harus istirahat. istirahat. Iya. Jauh juga ya 4 jam. Terus 2 jam. Biasanya 2 jam. Nah, Kemarin kalau itu oh, dianjurkan sama Bro Heri Caplang itu kita diharuskan untuk touring jauh. Eh, Jadi haruskan 2 jam untuk istirahat. iya, Gitu. iya. Mungkin karena Ya itu paling positif ya. efektif banget. Betul sih, 2 jam. 2 jam istirahat, paling lama ya setengah jam. Iya. Iya. Setengah jam kita lanjut. Nanti 2 jam berikutnya istirahat lagi gitu. Ya memang kalau mobil sih 4 jam nggak masalah ya, tapi Nggak masalah. kalau motor ini banget ya. Apalagi Ya, kalau- panas ya. panas loh. Apalagi kalau sesinya gede, kok kaki itu kerasa banget. Iya, kerasa ya. Lu pakai sepatu, pakai jeans tuh Masih berasa. Masih berasa, itu. Jadi gua sekarang baru nyadari gitu. Kalau kita pakai mobil motor gede, kadang-kadang kan di lampu merah itu suka nyelonong aja. Sebenarnya ada juga sih yang nggak sengaja bro, bukan karena dia arogan, karena dia nggak tahan panas bro. Oh. Kaki itu panas. Iya, Iya, karena kan cc-nya makin gede Iya, makanya dia jalan terus gitu. Ada juga yang begitu tuh. Iya. Nggak selamanya dia arogan loh, tapi memang Betul. ada alasan-alasan begitu. Biasanya kalau cc-nya gede itu kalau kita posisi lagi macet tuh malah tambah ini, Tambah panas. tambah panas. Iya. Iya, kalau cc gede. Bener. Betul. Gitu, Be. Ada enak nggak enaknya juga sih. Iya, Kalau betul. lancar, Iya. lurus, enak sih. Tapi kalau lagi macet ya di situ agak ini juga ya. riskan Iya, juga riskan karena juga. panasnya itu. Terus berapa kilometer lagi untuk satu tadi kalau nggak 4 jam 2 jam lah. Iya. 2 jam. Untuk yang selanjutnya berapa jam lagi? Biasanya kalau untuk selanjutnya nggak ditakar berapa kilo, Be. Oh, setelah Jadi yang pertamanya pertamanya 2 jam, 2 jam, udah iya. ke sananya 2 jam lagi, Be. Ya, biasanya Gitu. ritmenya sih sama, Be. Ritmenya sama. Atau di saat kalau kita kan untuk motornya kan kita nggak sama ya. Iya. Jadi kita campur. Jadi ya kita biarkan posisi tangki juga kan kapasitasnya beda-beda. Iya, benar. Nah itu perlu diperhatikan juga sih. Kan kasihan yang ya Motor istilahnya tinggal dulu. untuk motor cc kecil kan biasanya kapasitasnya lebih dikit gitu. Jadi di saat mereka minta isi bensin, ya kita harus ikut. Iya. Gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gue sih bro, bukan hanya di CC loh sebenarnya. Di merek motornya beda loh. Iya. Misalnya Tiger ya, Honda T lah, Iya. HD gitu nggak Tiger, sama Scorpio, Tuh. ya kan? Itu Iya, beda tuh. beda. Lu pernah naik Scorpio belum? Ada saya. Udah. Ntar gue jelasin lu kan. Ada. Nah itu beda juga gitu. Iya. Jadi ya tetap harus ini harus. Betul, karena ya kita ya saling hormatilah dengan biker lain yang mungkin kapasitas bensinnya lebih kecil. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu yang kita manfaatin, misalkan mereka lagi isi bensin, Tunggu semaksimal dulu. mungkin kita itu dijadikan Berhenti buat dulu. istirahat. itu. Oh gini bro, gue lupa nih. Waktu kita start itu misalnya kita ada rombongan ya sekitar 10 dari 15 orang misalnya. Betul. Itu kan ada sweeper, ya kan? Ya, road Itu captain, dibagi apa? Road captain, Sama terus sweeper. sama jangkar. jangkar. Kalau yang di depan road captain. Road captain. Road captain. Oh. Jangkar maksudnya gimana?
paling belakang. Oh, paling belakang, bukan sweeper tuh. Sweeper yang misalkan, jadi kalau sweeper itu maju mundur sih gitu, mungkin bukan jangkar tuh yang itu yang maju mundur. Tahu saya sih kalau jangkar itu buat yang misalkan ada yang bermasalah, dia yang nemenin. Nanti mungkin tugasnya sweeper, teman yang di belakang untuk kasih tahu yang di depannya, untuk menginformasikan untuk yang jadi memang itu harus ada untuk harus ada touring ya. Iya. Karena untuk ya kompak juga. Jadi kalau satu belum nyampe, ya belum nyampe juga. Iya. Nyampe semua gitu. Dulu gua yang ingat tuh waktu ke Tawangmangu ya, yang antara Capcom sama sweeper tuh dibarengin pakai HT gitu. Iya. Tapi kan HT ada jaraknya juga, Bro. Betul. Iya kan? Iya. HT ada jaraknya juga. Nah, itu pernah ngalamin, itu sangat tertib banget, Bro. Jadi begitu perlambat kita tahu tuh yang dari belakang masih tahu ke depan. Iya. Nah, kode-kode saat touring juga. Nah, kode-kode saat touring gimana nih? Penting nih. Tadi yang itu ya, yang ada biasa captain, ada sweeper, ada jangkar. Ya, yang biasa jadi rope captain, Bro Candy. Nah, oke. Gimana tuh kode-kodenya nih? Biasanya kalau rope captain untuk berangkat itu biasanya kita sebelum berangkat kita kasih tahu kode-kode isyarat deh. Samain dulu. Okay. Soalnya kan kita ada jalanan rusak di kiri, pakai kaki kiri, nanti ada di kanan pakai kaki kanan gitu, atau di kiri lubang ada jalan rusak pakai tangan juga bisa. Pakai tangan gini ya. Gini ya gitu. Nanti kalau untuk sepertinya di depan ada macetan atau ada lampu merah, kita angcurkan tangan sambil mengepel. Itu kalau ada lampu merah gini. Lampu merah ya betul ya, iya begini. Kalau belok kanan? Kalau belok kanan nanti gini. Atau ya sebaliknya ya kanan kiri ya. Gitu. Pakai tangan. Iya, betul. Kalau ada lampu merah biasanya gini ya. Biasanya. Kalau kaki ya pakai kaki. Iya. Nah, untuk kalau kita macet, kita sarankan kita bubar. Kita bubar udah. Kita nanti di depan yang satu lagi gitu. Ya kalau macet yang maksain juga, Bro. Tapi kebanyakan sekarang jadi kita suruh bubar malah ngikutin tetap ngikutin RC-nya. Gitu. Soalnya kan kita ke setup sendiri, dia nyari RC-nya. Iya, pasti itu karena patokannya di situ ya. Iya. Karena kondisi macet. Betul. Ya memang sih ya, kalau misalnya biasanya mau di jalan macet tuh mau masuk ketemu pasar merah tuh ya. Ya. Terus ketemu pasar kaget gitu. Ada pasar numpang. Iya. Tapi sebaiknya kode-kode dan pembagian tugas ini dikasih tahu di saat sebelum meeting itu sebelum jalan. Iya, betul. Ya, soalnya kadang-kadang suka salah ini juga sih, Bro, suka salah pengertian juga. Kalau kita dalam keadaan biasa untuk suku tertentu misalnya ya, nunjukin dengan kaki itu kan dianggap kurang ajar. Ya kan? Iya. Marah dia, kurang ajar banget tunjuk pakai kaki. Aturannya begitu. Betul. Atau misalnya kita nunjuk pakai tangan kiri, ada juga yang marah, Bro, kalau dalam keadaan biasa. Iya. Nah, oleh karena itu sebelum itu dibiasakan gitu. Iya, saya kadang-kadang juga kalau jalan sendiri kadang kan ada jalan ada berlobang, kaki kadang refleks sendiri gitu. Ya kita informasikan ya di belakang kita, biarpun kita sendiri atau rame-rame. Iya. Ya istilahnya udah jadi terbiasa. Kadang-kadang suka ngangkat kaki kita dua gitu kan? Iya, iya. Kalau lubangnya parah banget, kaki kita suka ngangkat. Lu bisa bayangin kalau kenceng kaki kita ngangkat terus ada tangki di depan, lo apa yang kejadian? Lu kan lo, gue pernah gitu tuh, gue pengen nyelamatin orang nggak taunya lubang sampai sakit. Waduh, sampai muter-muter kepala gue. Nyelok juga loh. Tapi sih kalau di saat kita untuk safety riding ya, jadi kalau ketemu lubang istilahnya kita pasrah. Iya. Jangan ngelawan lubang. Jadi kalau bisa, jadi kalau emang kita terlanjur ngantem lubang, ya udah. Karena kalau posisi di belakang kita kosong gitu, sempat ngelihat ke belakang, mungkin kita bisa refleks menghindar. Tapi kalau di saat rame, lebih baik kita hajar aja. Cuman ya kita siap
Iya. Imbang. Kalau bisa agak ngerem dikit kali. Iya. Karena bahaya juga loh. Karena kalau kita kaget ke kanan atau ke kiri, iya, takut orang tuh lagi. Iya, betul. Iya, tapi harus hati-hati juga dengan pelek lu supaya nggak patah juga. Iya. Iya, kalau manusia. Benar. Makanya kalau misalnya mau touring, siapin dah itu resiko subjektifnya harus siapin dulu diri kita sama motor kita. Iya, betul. Kalau di jalan nanti misalnya. Nah, itulah perlu ya konsentrasi di jalan sih itu. Kayaknya yang dua itu aja harus benar-benar. Betul. Iya. Ada tambahan lagi nggak lo? Kalau tambahan sih mungkin di saat touring apa ya? Ada tambahan nggak? Oh iya, kalau riding malam gimana tuh? Ada tambahan. Kalau biasanya kebanyakan sih teman-teman itu kebanyakan kalau untuk perjalanan itu malam ya. Iya, untuk karena pulang kantor, gitu. Nah, itu juga kan posisi badan juga kita harus fit ya. Kalau misalkan berangkat Jumat malam, kita kan Jumat pagi sampai sore kita kerja. Sebenarnya lelah itu, fisiknya itu emang bener-bener dijaga. Iya, harus istirahat ya mau nggak mau. Iya, karena memang manusia itu beda-beda ya. Betul. Jadi tapi kalau misalnya perlu banget kita riding malam, apa aja yang kita siapin sih? Biasanya ya untuk riding malam sih sama aja kayak siang, Be. Lampu-lampu. Yang penting itu untuk utama lampu. Utama sih penerangan, Be. Iya. Itu harus siap sedia. Harus standby. Ya mungkin kalau emang ada yang punya lampu tambahan itu aksesoris, ya itu berguna juga gitu kan. Tapi jangan kayak jualan lampu gitu. Itu sebenarnya sih kalau untuk lampu tambahan deh untuk ya kalau buat saya sih ada lampu tambahan itu kalau ya buat touring jauh biasanya ya kan buat lampu dim biasanya nggak kalau di daerah-daerah untuk Jakarta saya jarang dipakai kalau kecuali kalau untuk touring jauh baru saya pakai. Mungkin Jakarta lampunya warna-warni gitu. Kalau Jakarta alhamdulillah ya di jalanan ya istilahnya terang gitu. Ya, masih ada penerangan jalan. Kalau udah keluar daerah kota itu gitu ke daerah udah gelap gitu. Ya jadi lampunya juga jangan warna-warna banget gitu ya. Iya. Dong bro. Terus ini nih lampu belakang. Nah itu fungsinya ya. Iya, putih membahayakan sudah yang terus mikanya dicopot. Iya. Itu mantul banget itu. Bahayanya apa, Bro? Kita tuh kadang-kadang kalau itu nganggap kita itu bukan teman kita, begitu dinyalain kita pikir itu lawan arah. Betul, iya, karena kan mirip lampu depan. Ada nggak kita yang begitu ya? Selama ini sih belum pernah Be. Biasanya kalau ada saya tegur Be. Biasanya untuk kita rame aja Bro. Saya tegur. Terus permain karet Be. Atau permain lain yang ngantuk ya. Betul. Ya, tapi kalau untuk jalan malam kan resikonya kita ngantuk. Iya. Jadi kalau misalnya kita kepepet banget ya. Kalau emang udah ngantuk banget lebih baik istirahat. Tidur aja. Gue pernah tuh waktu JN2 tuh saking ngantuk banget pada akhirnya ini pakai Pepsodent supaya iya. Kalau saya salon pas. Salon pas tadi yang panas ini bro. Betul. Yang panas, tapi kalau misalnya kena debu jadi kayak setan muka kita. Itu bener loh tuh. Ada teman-teman yang pakai ini kan. Iya mungkin dari teman-teman juga banyak trik-trik khusus lah untuk gimana nggak ngantuk. Tapi sih itu ya dianjurkan resiko juga aja ya. Resiko juga istirahat ya. Lebih baik istirahat. Bener, gua setuju tuh itu karena nyelakain bukan diri dia sendiri. Betul. Masih kebawa repot juga kalau ada apa-apa ya. Ke teman sendiri atau orang lain kan jadi bahaya juga. Oke, tadi balik lagi ada saran. Untuk saran untuk teman-teman Bro and Sis seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, kita disarankan kalau untuk touring, jadi kita untuk mempersiapkan diri
diri kita sendiri, kedua kendaraan, terus ketiga jangan lupa bawa uang banyak. Itu uang satunya. Lo ada yang tambahan nggak? Kalau dari saya sih cukup sama sih seperti Bro Candy. Yang penting motor oke, fisik oke. Yang penting itu yang penting itu. Betul. Uang tuh jangan nyusahin orang lain juga. Jangan nanti masa orang temennya makan kita ngeliatin, punya duit kayak Uci, nabung Indomie ujung-ujungnya. Indomie lagi ya. Bro Ensis, jangan lupa subscribe ya. Tapi kalau yang sudah jangan subscribe lagi karena itu bisa jadi di subscribe. Kita mohon ini untuk disampaikan juga ke teman-teman karena biar gimana pun orang yang hobi touring keep safety riding itu penting ya. Betul. Safety riding itu penting ya. Betul. Karena biar gimana juga kalau ada apa-apa bukan hanya kita aja yang susah, bukan hanya teman-teman aja yang susah, tapi keluarga di rumah juga kita. Iya, keluarga di rumah pasti menunggu. Pasti menunggu sampai selamat ya. Oke, thank you Bro Candy, Bro Ahmad. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman kita ya. Iya. Baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta di jalan lain. Saya berharap sekali agar safety riding ini bisa dikeluarkan ke teman-teman ya. Iya. Mungkin ini tolong Pak Gub ya. Para gubernur seluruh Indonesia ya. Ini bisa ya mungkin teman-teman di daerah juga pasti adalah yang ilmunya mungkin di atas kita. Ya. Yakin tuh saya. Betul. Saya yakin banget teman-teman daerah